Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keafiatan dan kesehatan kita miliki ini makin membangun kedekatan kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin warga Perserikatan Muhammadiyah di seluruh Tenggara Timur dan di mana saja kita berada, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Izinkan kami, alhamdulillah pada kesempatan ini, mari kita kembali pada melalui YouTube Yusuf GJS untuk melanjutkan bagaimana isi daripada anggaran dasar, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Lalu kita lanjutkan uraian kita setelah kita membicarakan hidup manusia harus bertauhid pada episode 1 dan 2. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pada bahasan kita yang berikut adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Kita masuk pada episode yang ketiga. Kaum muslimin wal muslimat warga Perserikatan Muhammadiyah di mana saja kita berada. Hidup manusia itu harus bermasyarakat. Pokok pikiran ini dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, di mana hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kudrat Allah. Hukum kudrat iradah Allah atas hidup manusia di dunia ini. Bagi Muhammadiyah, manusia dan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi. Nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya, tidaklah akan mempunyai arti dan nilai hidupnya kalau sifat kehidupannya secara perseorangan dan sendiri-sendiri. Sehingga kebutuhan bahwa hidup kita harus bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, saling membantu, saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah ingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awani 'alal birri wat taqwa wa la ta'awani 'alal itsmi wal adwan. Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat iman dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka hidup bermasyarakat adalah hidup yang selalu saling bantu-membantu, saling ingat-mengingatkan satu dengan yang lain, karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan dan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia ini. Maka pribadi manusia dan ketertiban hidup bersama adalah merupakan unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang bahagia, masyarakat baik, bahagia, dan sejahtera. Disinilah letak pentingnya kebersamaan dalam hidup. Maka sering kita mendengar para mubaligh dan mubalighat, dan sering kami juga sampaikan bahwa kehidupan ini kurang bernilai apa-apa ataupun
tidak memiliki nilai kemajuan dan pembaharuan yang signifikan kalau kita hanya mewujudkan hablum minallah, kalau kita hanya meningkatkan iman dan takwa kita, beribadah kepada Allah dalam makna ibadah yang khas, hanya meninggikan, meneruskan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sambil kita melupakan bagaimana mengembangkan nilai ketakwaan kepada Allah, kepada sesama dalam kehidupan kita, yang disebut dengan hablum minannas. Hablum minannas inilah merupakan pengembangan lebih jauh dan lebih banyak manfaatnya yang namanya hidup bermasyarakat. Maka dalam Kadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pada pokok pikiran kesempatan ini yang kami sampaikan, itulah urgensinya hidup manusia harus bermasyarakat. Banyak sekali ayat Allah yang mengingatkan kita tentang kebersamaan dalam hidup ini. Banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menerangkan tentang kehidupan dalam dunia untuk kebersamaan, untuk membangun sesuatu yang baik. Ini juga merupakan pengembangan lebih jauh bagaimana kita untuk memakmurkan bumi yang Allah ciptakan ini, yang kembali dari kemakmuran kita lakukan itu untuk manfaat, untuk kebersamaan kita bersama. Di sini letaknya Allah mengapa sejauh sedini mungkin mengingatkan bahwa tugas kita, tugas besar manusia itu ada dua, yaitu sebagai khalifah Allah dan sebagai pahlawan Allah di muka bumi, untuk membuat bumi ini dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Dan inilah diolah oleh bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh manusia atas pemberian dan ridho Allah itu. Mereka mengolah muka bumi ini, mereka mengolah muka bumi ini untuk menjadi bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sembari mereka juga mengembangkan nilai kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya. Itulah manfaat kehidupan manusia dalam bermasyarakat, untuk terus meningkatkan efektivitas kehidupan yang baik, yang di mata Allah, yang dalam pandangan Allah harus memiliki nilai tambah. Disinilah konsennya, salah satu konsen dakwah perserikatan ini, untuk bagaimana membangun kebersamaan dalam hidup, untuk bagaimana membangun, untuk menata kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Toh itu tidak akan mendapatkan kerugian, hanya merupakan satu nilai tambah yang terus buat kita sekalian dalam menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus meningkatkan hidup bersama. Mari kita terus membangun kebersamaan hidup bermasyarakat dalam hidup dan kehidupan bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi apa yang kita lakukan dengan nilai tambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini, meraih pula kebahagiaan dalam kehidup di akhirat nanti, terutama sebagai bahan kembali kita bertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita harus bertanggung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ingat akan sebuah hadis Rasul SAW mengakhiri pembahasan kami pada episode ini. Rasul SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita juga pemimpin dalam mengolah kehidupan ini, termasuk hidup bermasyarakat. Setiap pemimpin akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Mari, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.